semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Maiswari Nathania Putri, nama presensi 6 dari kelas 12 WPLG 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi database. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih itu database? Yang pertama, himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa adanya duplikasi yang tidak perlu yang disiapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga, kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Nah, tujuan database sendiri itu yang pertama ada menampilkan kembali data dengan cepat dan mudah. Yang kedua ada efisiensi penggunaan penyimpanan dengan penekanan redundansi data. Yang ketiga ada memilah data master, data transaksi ataupun data histori. Yang keempat, melakukan pengaturan hak akses terhadap basis data dan objek di dalamnya. Yang terakhir, penggunaan data dalam suatu basis data dan berbagai pihak. Selanjutnya, apa sih itu database? Sistem yang terdiri dari atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan atau dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer. Dan sekumpulan program seperti DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file atau tabel-tabel tersebut. Sistem basis data adalah sekumpulan subsistem yang terdiri atas basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama. Personal yang merancang dan mengelola basis data, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola basis data, serta sistem komputer untuk mendukungnya. Selanjutnya, komponen sistem database itu ada 5. Yang pertama, perangkat keras. Yang kedua, sistem operasi. Yang ketiga, basis data. Yang keempat, DBMS. Yang kelima, pemakai. Komponen sistem database, yang pertama ada perangkat keras, komputer. Satu untuk sistem yang standalone atau lebih dari satu untuk sistem jaringan. Yang kedua ada sistem operasi, mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer dan melakukan operasi dasar dalam komputer. Yang ketiga ada basis data, kumpulan data yang terorganisir dan saling berkaitan yang disimpan secara sistematis di dalam komputer sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Yang keempat ada sistem database. DBMS menentukan bagaimana data diorganisasi, disimpan, diubah, dan diambil kembali. Selain itu diterapkan juga memakai mekanisme pengaman data, pemakaian data secara bersama. Pemakai itu ada 4. Yang pertama, programmer aplikasi. Pemakai berinteraksi dengan basis data melalui Data Manipulation Language atau DML. Yang kedua, user mahir. Pemakai berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Ketiga, user umum. Pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program di mana tinggal menjalankan suatu menu yang tersedia. Yang terakhir, user khusus. Pemakai yang menuliskan aplikasi basis data untuk keperluan-keperluan khusus. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam DBMS atau sistem manajemen basis data disebut bahasa basis data. Bahasa ini digunakan untuk berinteraksi dengan basis data termasuk membuat, mengelola, dan mengakses data. Dua bahasa utama dalam DBMS adalah DDL, Data Definition Language, untuk mendefinisikan struktur basis data, dan DML, Data Manipulation Language. Nah, DDL sendiri itu digunakan untuk mendefinisikan struktur basis data, seperti membuat tabel, indeks, dan batasan lainnya. Contoh perintah DDL, create table, alter table, drop table, create index. DML digunakan untuk memanipulasi data di dalam basis data seperti menyisipkan, mengubah, menghapus, dan mengambil data. Contoh perintah DML seperti select, insert, update, dan delete. Selain DDL dan DML, ada juga bahasa lain yang terkait dengan DBMS. Yang pertama itu SQL. Ini adalah bahasa standar yang paling umum digunakan untuk berinteraksi dengan basis data relasional. Yang kedua ada bahasa query. Ini adalah bahasa yang digunakan untuk mencari tahu mengambil data dari basis data. Terima kasih. Demikian materi pemaparan mengenai database. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye.